Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dan Tanapan. Saya akan mempresentasikan hasil tinjauan pustaka yang telah saya buat 1 minggu lalu dengan judul Penerapan Blockchain dalam Keamanan Siber dan Kelemahannya terhadap Serangan Kuantum. Sebelum masuk ke topik yang akan kita bicarakan, mungkin saya akan memberikan sebuah attention getter, yaitu pernahkah kalian mendapatkan SMS dari nomor yang gak dikenal? Isinya tuh seperti menawarkan pinjol. Lalu dulu yang terkenal adalah mama minta pulsa, yang nomor tidak dikenal tiba-tiba minta pulsa dan mengaku itu adalah orang tua kita. Atau bahkan penipuan dengan pihak yang mengatasnamakan suatu bank. Saya juga pernah mendapatkan WA atau WhatsApp dengan dia mengaku dari suatu bank yang ada di Indonesia, namun dia menggunakan nomor pribadi yaitu +62. Nah, dengan secara logika itu tidak mungkin karena sebuah instansi besar seperti bank tidak mungkin melakukan kontak dengan customer-nya melalui WhatsApp. Mereka bahkan bisa tahu nama kita atau bahkan rumah kita, daerah kita. Nah, apakah selama ini data pribadi kita itu tidak aman? Isu ini sangat mengkhawatirkan tentunya. Sesuai dengan grafik yang diberikan, keamanan siber yang ada di Indonesia bahkan terbilang cukup rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Eh, negara dengan keamanan paling tinggi yaitu Malaysia dengan 79,22. Lalu kita hanya 38,96. Itu merupakan suatu gap yang cukup jauh. Dan jika masalah ini tidak diselesaikan, banyak masyarakat yang mungkin terkena penipuan atau bahkan data kita bisa dicuri oleh negara-negara lain yang menyebabkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Apakah ada solusi dari permasalahan ini? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Apakah ada teknologi yang dapat menjadi solusi dari permasalahan ini? Oke, sebelum itu eh, saya akan membahas suatu teknologi yang cukup terkenal akhir-akhir ini yang ternyata mempunyai tingkat keamanan siber yang tinggi. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kita akan memahami tiga hal berikut ini. Definisi blockchain, ya kita akan membahas tentang teknologi blockchain yang dinilai menjadi sangat aman dan memang dikenal memiliki sistem keamanan yang cukup mumpuni. Yang kedua adalah penerapan blockchain untuk keamanan siber. Dan yang ketiga adalah celah yang terdapat pada teknologi blockchain dan cara mengatasinya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya bilang teknologi ini adalah teknologi yang cukup mumpuni dan sangat mempunyai tingkat keamanan siber tinggi. Kenapa terhadap celah? Nanti kita akan bahas. Oke, apa itu sih blockchain? Apa sih blockchain itu? Maaf. Apa sih blockchain itu? Mungkin kalian lebih mengenal blockchain sebagai erat dengan Bitcoin. Bitcoin itu adalah suatu cryptocurrency. Namun saya di sini akan membahas atau menjelaskannya secara definisi. Blockchain adalah sebuah blok yang dihubungkan satu sama lain dengan sebuah rantai secara terurut. Blok tersebut berisi data-data dari sebuah sistem. Nah, dari sini kita mengartikan data-data ini seperti data sebagai contoh nama kita, nomor induk kependudukan kita, atau nomor induk mahasiswa kita. Nah, data-data tersebut dihubungkan sebagai rantai sehingga rantai itu berfungsi agar data-data tersebut tidak dirusak maupun dicuri. Kenapa sih harus blockchain? Nah, blockchain ini karena yang sudah tadi saya bahas sebelumnya menggunakan kayak sistem rantai-rantai. Jadi jika Anda ingin mencuri satu data, maka Anda harus mencuri data yang ada di rantai tersebut. Nah, setiap rantai atau setiap data yang ada pada rantai tersebut memiliki kode kriptografi yang berbeda-berbeda sehingga uh, le- relatif lebih sulit untuk dibobol atau dicuri. Oke, mungkin kalian bertanya, udah diimplementasikan belum sih? Nah,
Implementasi blockchain ini sudah diimplementasikan. Para peneliti juga banyak menerapkan blockchain dalam sistemnya. Namun di sini saya akan membahas empat empat implementasi saja. Saya menggunakan sumber IEEE transaction yang disediakan oleh UGM dengan mengakses azproxy ugm.ac.id. Penerapan blockchain dalam keamanan siber. Yang pertama, penyimpanan terdesentralisasi. Tentunya yang namanya menyimpan data itu pasti membutuhkan teknologi blockchain. Yang kedua adalah keamanan koleksi pada manage. Yang ketiga, keamanan SIOTs. SIOTs adalah Social Internet of Things. Ya, pastinya sosial itu seperti Instagram atau Facebook pastinya membutuhkan suatu sistem yang mumpuni, makanya diterapkan dalam sistem ini blockchain-nya. Dan yang terakhir adalah keamanan IoE dan mobil listrik. IoE ini singkatan dari Internet of Energy. Ini adalah pengembangan dari Internet of Things. Dan mobil listrik. Mobil listrik ini implementasinya lebih ke arah misal pada saat mobil listrik mengecas atau mengisi ulang dayanya, pasti ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada kalian mengisi bensin. Nah, di waktu yang relatif lebih lama ini rentan untuk disisipi oleh si virus atau apapun ke dalam sistem pengecasan tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga energi atau listrik yang dihasilkan atau didistribusikan oleh stasiun ini dapat seketika mati atau dicuri atau disabotase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, di sini membutuhkan blockchain dalam keamanan siber. Sebenarnya inti dari blockchain adalah dia rantai dan terdapat kriptografik EEC namanya. Nah, tetapi blockchain ini punya celah. Loh, kan tadi saya bilang blockchain ini sangat mumpuni dalam keamanan siber, kok punya celah. Nah, pastinya sebuah sistem pasti punya celah, dan untuk meminimalisir celah tersebut, bagaimana cara mengatasi celah tersebut? Nah, blockchain ini yang tadi saya bilang sebelumnya, dia menggunakan sistem keamanan kriptografik EEC. Kriptografik EEC ini ternyata memiliki kelemahan atau rentan diretas jika didatangkan atau diserang oleh serangan kuantum. Apa itu serangan kuantum? Serangan kuantum adalah serangan yang dilakukan oleh komputer kuantum. Pastinya komputer kuantum sekarang mulai dikembangkan, dan ini jika tidak diatasi celah ini akan membuat teknologi blockchain atau keamanan siber menjadi sangat berbahaya dan perlu diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi saya sudah bilang, kita rentan untuk diserang oleh algoritma kuantum. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah mengubah sistem keamanan blockchain yang kriptografik EEC dengan menggunakan algoritma kuantum itu sendiri. Jadi kita untuk menghindari serangan kuantum, kita menggunakan algoritma kuantum itu sendiri. Begitulah cara mengatasi celah tersebut. Sekarang kita sudah mengetahui definisi blockchain, implementasi untuk keamanan siber, celah yang ada di dalam teknologi blockchain, dan cara mengatasinya. Kesimpulannya adalah memang keamanan siber menjadi salah satu concern atau sebuah hal yang harus kita selesaikan, atau kita harus menginovasi bagaimana cara kita mengatasi keamanan siber yang bisa dibilang kalau di Indonesia cukup rendah ya. Bisa terlihat yang tadi kita sering mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Dari data juga kita lihat bahwa Indonesia menempati kedudukan atau keamanan siber yang dibilang cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, sekarang sudah mulai digunakan blockchain untuk menyusun sistem keamanan. Nah, dari blockchain ini ternyata yang dibilang digadang-gadang menjadi sistem keamanan yang mumpuni ternyata memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah
yang tadi sudah saya bilang, kelemahannya adalah serangan kuantum. Nah, cara mengatasi dari serangan dari komputer kuantum itu dengan menggunakan algoritma kuantum itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya rangkum dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Semoga presentasi yang saya buat bermanfaat. Semoga kalian bisa membuat sistem keamanan blockchain untuk diimplementasikan kepada sistem pengamanan data di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau penipuan yang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.